dahsyat Engkau ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Kami merasakan kehadiran-Mu, kami merasakan jamahan-Mu dan lawatan-Mu ya Bapa. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap pribadi, lepas pribadi kami yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa Yahweh. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar adalah firman yang datangnya dari Engkau ya Bapa Yahweh. Engkau berikan kami kemampuan untuk kami memahami isi hati-Mu. Berikan kami semua kemampuan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan hati-Mu, semakin memuliakan nama Engkau ya Bapa Yahweh. Terima kasih ya Bapa atas lawatan-Mu, atas sukacita-Mu, atas kehadiran-Mu, atas berkat-berkat-Mu yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa jahat, roh yang bukan berasal dari Bapa Yahweh yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman maupun akan mengganggu kehidupan setiap pribadi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu ya Bapa, karena saat ini kami siap Engkau bentuk dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masiha. Mari yang percaya katakan amin bersama. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, puji Bapak Yahweh. Kalau pada saat ini karena kasih dan kemurahan Bapak Yahweh, kita bisa bersama-sama berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini saya beri judul alat yang kita gunakan. Alat adalah benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu ya. Bisa perkakas, bisa alat-alat perabot, mungkin juga bisa alat transportasi yang kita pakai sehingga perjalanan kita dari rumah sampai ke tempat ini juga menjadi mudah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Bapak Yahweh, berbicara tentang alat ini ya Saudara, berbicara tentang alat, saya akan menceritakan kejadian beberapa waktu yang lalu Saudara. Beberapa waktu yang lalu Saudara, pagi-pagi ketika saya dan Pak Ari mau berangkat kerja Saudara, Pak Ari membersihkan telinga pakai cotton bud ya Saudara. Tiba-tiba karena sesuatu hal, cotton bud itu tertinggal di telinganya Saudara. Nah Saudara, saya pernah melihat adik saya yang dokter itu menangani orang seperti ini. Kemudian saya masuk ke ruangannya, saya ambil alat yang pernah dipakai oleh adik saya ketika mengeluarkan cotton bud di telinga Saudara. Alatnya yang dipakai menurut saya juga sama Saudara. Alatnya saya ambil, kemudian Pak Adi rencana saya pakai pinset, kan ada ukuran kecil, lebih besar, lebih besar, lebih besar gitu Saudara. Saya ambil yang kecil, kemudian saya ambil senter seperti dokter saja Saudara ya Saudara. Tapi ternyata Saudara, saya melakukan itu tidak bisa Saudara. Saya sudah melihat, saya sudah tahu alatnya, tetapi saya ketika mempraktekannya, saya tidak bisa mengeluarkan cotton bud di telinga Pak Adi Saudara. Malah Pak Adi katakan malah tambah masuk katanya Saudara. Dan akhir kata Saudara, akhirnya kami berdua pun pergi ke rumah sakit ke UGD untuk mengeluarkan cotton bud tersebut. Apa yang digunakan di sana Saudara? Alatnya sama, memang penerangannya pakai sinar ya Saudara, tapi alat yang dipakai itu juga sama. Tetapi karena saya tidak memiliki teknik, tidak memiliki keahlian, tidak terbiasa menggunakannya, saya tidak bisa memakai alat tersebut untuk digunakan mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan tersebut Saudara. Nah Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini, alat yang kita gunakan. Sebenarnya Saudara, Tuhan pun menyediakan alat-alat maupun sarana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi Saudara.
Karena umat manusia di dunia ini pasti mengalami yang namanya masalah-masalah dan juga banyak persoalan. Yang menjadi masalahnya, saudara, apakah kita menggunakan alat-alat atau cara-cara atau sarana-sarana tersebut? Ataukah hanya kita tahu dan melihat saja, tetapi kita tidak bisa merasakan, tidak bisa menggunakan seperti yang saya alami tadi. Saya tahu alatnya, saya tahu caranya, tetapi ketika mempraktekannya saya tidak bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, pada saat Tuhan menciptakan manusia di dunia ini menurut gambar dan rupanya, saudara, Tuhan memiliki tujuan supaya manusia itu hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, serta hidup untuk memuliakan dan menyembah Tuhan, serta hidup penuh dengan sukacita. Tuhan juga memberikan kepada setiap manusia akal budi dan kehendak bebas untuk memilih dan menentukan apa yang akan dikerjakan. Tapi seringkali yang terjadi, ya saudara, manusia seringkali tidak peka terhadap suara Tuhan, sehingga salah dalam memutuskan sesuatu hal di dalam kehidupannya, saudara. Memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi saudara, karena Tuhan itu penuh kasih, ya saudara, Tuhan turut serta mendampingi setiap umat manusia. Ketika kita berbuat salah, kita berbuat tidak benar, tetapi kita mau berbalik, Tuhan itu serta-merta akan mendampingi setiap manusia dan menuntun kita untuk kembali kepada rencana awal Tuhan, yaitu memuliakan dan menyembah Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, di dalam kehidupan kita masing-masing, pasti kita juga memiliki kisah hidup yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Kemudian juga masalah-masalah yang dihadapi juga pasti berbeda di antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita memandang Tuhan yang maha besar dan dahsyat, saudara, bersama Tuhan kita akan sanggup melewati masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang di depan kita, masalah-masalah yang menghadang kita, saudara. Kita baca di dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7, saudara. Mari kita baca bersama. 2 Tawarikh 15 ayat 7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Namun kamu jadilah kuat dan jangan biarkan tanganmu goyah, karena ada upah bagi usahamu. Ini adalah perkataan Bapak Yahweh kepada Raja Asa melalui Asaria, bahwa Raja Asa harus kuat dan beriman, percaya kepada Bapak Yahweh, maka Bapak Yahweh akan menyertai, akan melindungi, asalkan Raja Asa beserta segenap bangsa Israel tetap mencari Tuhan dan tidak meninggalkan Bapak Yahweh. Dan ketika Raja Asa ini menurut kehendak Bapak Yahweh, memuliakannya, menyembah Tuhan, menghancurkan berhala-berhala, hidup menurut kehendak Bapak Yahweh, pemerintahan Raja Asa di Israel itu juga tenang. Selama 35 tahun pemerintahannya, Asa hidup tenang dan tidak terjadi peperangan. Kalau kita baca di dalam 2 Tawarikh 15 ayat-ayat selanjutnya, saudara. Sebagai umat-umat Bapak Yahweh, kita ini juga seringkali diizinkan menghadapi permasalahan-masalahan yang mungkin kita rasakan berat. Mungkin masalahnya itu rumit, ya saudara. Tetapi selama kita di dunia ini, ya saudara, pasti masalah itu ada. Entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, akan silih berganti datang menghampiri kita. Ketika masalah datang, biasanya akan mempengaruhi aktivitas umat manusia. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Ari mengalami kecelakaan, ya saudara, karena ada masalah yang harus diselesaikan, masalahnya besar, pikiran terganggu, tidak bisa tidur, makan tidak enak, ya. Pada waktu itu Bu Ris ketika di rumah, ya saudara, Bu Ris datang ke rumah, Bu Ris tanya sama Pak Ari, sudah makan belum? Enggak selera, Bu. Terus ketika kami ngomong-ngomong, maaf ya Bu, saya tinggal di kamar, kepala saya pusing, enggak enak, begitu ya. Akhirnya Pak Ari ke kamar, saya omong-omong sama Bu Ris, apakah Pak Ari ketika di kamar juga tidur? Ya tidak, saudara, tidak bisa. Karena ada masalah yang mengganggu, membuat orang itu susah tidur, saudara.
tidak enak, tidak nyaman kalau kita menghadapi masalah yang mungkin dirasakan terasa berat, saudara. Melalui firman Tuhan hari ini, alat yang kita gunakan ya saudara. Maksudnya di sini adalah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, persoalan-persoalan yang mungkin kita rasakan berat, kita rasakan rumit, Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita juga melakukan tindakan-tindakan ataupun mempraktekkan cara-cara ataupun sarana-saranya yang Tuhan sediakan. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Ketika masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, alat yang kita gunakan, sarana yang kita gunakan ketika masalah Tuhan izinkan menghampiri kita, saudara, berdoa, saudara. Kita berdoa kepada Tuhan. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Berdoa kepada Tuhan. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6. Janganlah mengkhawatirkan apapun. Sebaliknya biarlah permintaan-permintaanmu diketahui oleh Elohim dalam segala hal dengan doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Berdoa kepada Tuhan disertai dengan ucapan syukur. Berdoa ini merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan, saudara. Melalui doa kita mengungkapkan semua hal yang kita rasakan. Ketika masalah datang, kita bisa menyampaikan kepada Tuhan melalui doa kita. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, persoalan-persoalan yang berat, saudara, ingat selalu untuk mencari Tuhan melalui doa kita. Hanya Dia yang sanggup melepaskan dan memberikan jalan keluar yang terbaik seberat apapun masalah yang kita hadapi, saudara. Saudara, ketika beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan Pak Ari mengalami kecelakaan ya saudara. Mungkin kalau bicara benar atau salah, ya tidak ada yang mau disalahkan. Semua merasa benar, saudara. Tetapi Pak Ari ini sudah menurut penilaian orang-orang yang ada di situ dan menurut juga dokumentasi yang ada sudah berada di jalur yang benar. Tetapi ada kendaraan yang juga mengebut, akhirnya terjadi tabrakan, saudara. Nah, masalahnya saudara, yang menabrak ini saudara mengalami luka parah ya saudara, luka parah dan bahkan orang mengira ini bisa-bisa ini meninggal begitu ya saudara, saking parahnya ya, orang-orang takut kalau orang ini meninggal. Dan kita tidak mencari siapa yang benar, yang siapa yang salah, tetapi bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena ini kan masalah, saudara. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, itu yang harus diatasi oleh Pak Ari, saudara. Ketika kami berdua berada di kantor polisi ya saudara, anggota MK pada waktu itu bersama-sama berdoa. Dan saya tahu persis karena ketika itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Wakil Gembala juga datang di lokasi dan akhirnya beliau-beliau ini berdoa bersama jemaat di situ mendoakan saudara. Dan saudara tahu doa yang dipanjatkan, doa yang disatukan ya di dalam satu kesatuan doa ini begitu luar biasa saudara. Dan ketika kami harus juga ke rumah sakit bagaimana cara penyelesaian anak ini supaya selamat ya saudara. Tuhan juga tolong dan saat itu juga Bapak Ibu Saudara mendoakan kami saudara. Juga ketika kami harus mediasi supaya permasalahan ini segera beres, segera kelar saudara. Doa-doa dipanjatkan ya. Bahkan pada pagi hari itu diserukan untuk doa bersama saudara. Dan kuasa doa itu begitu luar biasa, begitu nyata kami rasakan. Melalui doa-doa yang Bapak Ibu Saudara panjatkan, yang kita panjatkan bersama, Tuhan menjawab dan Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga masalah bisa terselesaikan. Semua karena pertolongan Bapa Yahweh melalui doa kita semua. Karena itu saudara, ketika kita menghadapi permasalahan, berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita saudara. Kita tahu juga bahwa berdoa ini cara yang tepat
untuk menyelesaikan masalah karena Tuhan bekerja. Jangan sampai kita hanya sekedar tahu saja ya saudara. Kita beribadah kepada Tuhan, kita tahu doa itu penuh kuasa. Tetapi apakah kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya mendengar saja, oh doa itu memang berkuasa. Tetapi apakah kita mempraktekkannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita saudara? Ketika kita terus berdoa kepada Tuhan saudara, hal yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya sama Pak Ari mengalaminya dengan nyata saudara. Doa itu bisa mengubahkan semuanya, memberikan hal-hal yang mungkin tidak kami bayangkan, tetapi melalui doa itu bisa mengubahkan hati, mengubahkan sesuatu sehingga persoalan bisa terselesaikan, diberi kemudahan-kemudahan karena doa kita semua saudara. Kemudian yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan saudara ketika permasalahan-permasalahan Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita selain berdoa? Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Mendekatkan diri itu berarti juga mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Supaya kita bersatu dengan Tuhan. Mendekatkan diri, melekatkan diri dengan Tuhan. Kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Namun orang yang terikat kepada Tuhan, dia menjadi satu roh. Nah saudara, sejak dulu ya saudara, sejak dulu secara umum, sebagian orang lebih suka mengikatkan diri dengan harta bendanya, jabatannya, dengan mamon ya saudara, daripada mengikatkan diri dengan Tuhan saudara. Kenapa? Alasannya apa? Mereka mengikatkan diri dengan harta benda karena mereka menganggap bahwa harta benda itu nyata dan memiliki kegunaan besar dalam membuat hidup manusia itu menjadi lebih mudah. Serta harta benda itu orang mengatakan bisa membuat bahagia. Karena itu Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saking cintanya manusia itu kepada hartanya saudara. Raja Daud memiliki hubungan yang sangat karib dengan Tuhan, sehingga dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Saking akrabnya, saking karibnya, Raja Daud mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama Bapa Yahweh. Daud merasakan bahwa di setiap kesesakannya pertolongan Tuhan itu sangat terbukti. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Ya saudara, banyak sekali orang terlalu terpengaruh dengan masalah yang dihadapi saudara. Dan juga persoalan-persoalan berat yang terjadi di sekitarnya saudara. Sehingga mereka kehilangan damai sejahtera dan juga sukacita. Di saat menghadapi masalah, kadang-kadang terfokus kepada masalah tersebut ya saudara. Tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, malah mendekatkan diri kepada manusia saudara. Ini jujur saudara ya. Pernah terlintas ketika kami harus menghadapi permasalahan ini saudara, ketika Pak Adi mengalami kecelakaan ini ya saudara. Secara manusia ketika kami di kantor polisi ataupun di rumah sakit mungkin terlintas di dalam pikiran yang mengganggu kami. Siapa ya yang bisa menyelesaikan masalah ini? Siapa ya yang bisa menolong kami berdua? Kemudian mulai berpikir si A, berpikir si B, berpikir si C. Ya saudara, untuk menolong. Nah itu pada saat-saat seperti ini saudara, ketika orang sedang goyah, sedang mengalami permasalahan, setan itu akan mudah merasuk dan setan mudah memasuki pikiran seseorang saudara. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kami bahwa kami harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Kepada Tuhan kita harus melekatkan diri, mendekatkan diri, maka Tuhan yang akan menolong. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Karena Tuhan menyertai saudara. Memang Tuhan bisa pakai si A, si B, orang-orang. Tetapi tanpa pertolongan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa saudara. Mungkin kita berharap pada manusia, tetapi tanpa campur tangan dengan Tuhan, tidak ada artinya. Tetapi ketika yang pertama-tama kita mengandalkan Tuhan, mendekatkan diri,
bergantung sepenuhnya berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dengan cara bagaimana? Kadang-kadang cara yang kita tidak tahu, karena Tuhan memiliki berbagai macam beribu-ribu cara untuk menolong kita, bahkan tidak kita bayangkan, tidak kita pikirkan, tetapi Tuhan menyediakan dan juga Tuhan sanggup melakukan segalanya untuk menolong kita, saudara. Saudara, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan itu mengasihi kita. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, selain berdoa di dalam kehidupan kita, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan terus mendekatkan diri kepadanya, bertaut dengan Tuhan, mengikatkan diri kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu bercampur tangan di dalam kehidupan kita, menolong kita. Kemudian hal selanjutnya, saudara, ketika Tuhan izinkan permasalahan-permasalahan hidup terjadi di dalam kehidupan kita, seolah kita menghadapi permasalahan yang berat, sesuatu yang kadang-kadang kita tidak mampu untuk melewati, saudara. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memang banyak sekali cara-cara yang Tuhan sediakan, karena firman Tuhan itu juga hidup dan bisa berbicara apa saja kepada kita. Kalau dihitung bagaimana cara Tuhan menolong kita, tidak terhitung. Kita tulis berapa poin tidak akan cukup, saudara, karena banyak sekali cara yang bisa Tuhan gunakan untuk menolong kita. Karena itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang ketiga selanjutnya, saudara, selain kita berdoa dan juga mendekatkan diri dengan Tuhan, mengucap syukur, saudara. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yesua bagi kamu. Ini adalah perintah, saudara. Ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan saat ini firman Tuhan datang kepada kita semua supaya kita ini juga mengucap syukur dalam segala hal. Gampang enggak mengucap syukur, saudara? Kalau kita bahagia, seringkali kita mendengar ya, kalau kita bahagia, sukacita seperti yang Bapak Gembala sampaikan hari Minggu kemarin, dapat promosi jabatan, dapat bonus, dapat hadiah, gampang sekali kita mengucap syukur. Tetapi ketika masalah itu datang, sanggupkah kita mengucap syukur, ya saudara? Tidak gampang ketika mengalami banyak masalah, pergumulan yang berat dan keadaan ataupun kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan kita alami. Tetapi Rasul Paulus melalui suratnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengingatkan kita supaya kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Mengapa kita harus mengucap syukur, saudara? Karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan, saudara. Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita untuk terus mengucap syukur. Kemudian mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan, nah, saudara. Kalau kita mengucap syukur di dalam kehidupan kita, ada damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita, ada kebahagiaan yang kita rasakan. Selama kita mensyukuri hidup ini, berarti kita membuka diri untuk bahagia. Dan saya yakin kita semua, termasuk saya, saudara, kita mau bahagia, kita ingin bahagia. Karena itu langkah awal untuk kita membuka diri menjadi bahagia, kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur senantiasa karena segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun yang kita alami, saudara, ketika kita mengucap syukur, ada kebaikan-kebaikan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 28a. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencananya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Seberat apapun hari yang kita lalui, ingat selalu bahwa ada hal yang patut kita syukuri. Ketika Pak Ari mengalami kecelakaan, mobilnya rusak parah, orang yang menabrak juga luka parah. Hal apa yang
bisa disyukuri saudara. Adakah hal kebaikan yang bisa disyukuri? Banyak saudara. Banyak sekali yang tetap bisa kami syukuri saudara. Salah satunya saudara, ketika kaca itu pecah saudara, reruntuhannya itu masuk ke dalam, di kanan kiri Pak Ari duduk itu ada pecahan-pecahan kaca. Tetapi puji Bapak Yahweh tidak ada satu kaca pun yang mengenai tubuhnya saudara. Coba kalau kena telinga, cotton bud saja saudara, sesuatu yang sepele ya, mungkin kita sepele membuat tidak nyaman. Kalau kaca bagaimana saudara? Kalau mengenai mata, lebih bahaya lagi saudara. Jadi puji Bapak Yahweh, Pak Ari selamat saudara. Tidak kena luka-luka ya, padahal di samping kanan kirinya itu pecahan-pecahan itu ya saudara. Kalau saya katakan remuan kocone itu ya saudara, di kanan kiri depan itu banyak sekali. Itu yang bisa kita syukuri saudara. Kemudian juga saudara, kalau juga mungkin kami berdua ngomong-ngomong saudara, kalau disuruh memilih yang, kalau ini sekali lagi kami tidak bicara siapa yang benar, tidak yang salah, dan tidak pernah mengharapkan hal ini terjadi saudara. Kalau disuruh memilih luka parah atau berusaha, saudara milih mana saudara? Pasti ada hal baik. Oh, kalau kita berusaha diberi badan sehat, bisa berusaha. Itu saudara, saya memang saudara, mediasi sudah selesai, perawatan orang nanti sampai selesai itu sudah tercover ya saudara. Ada BPJS, ada asuransi ya saudara. Tetapi pemulihan itu juga lama saudara. Karena itu ya saudara, walaupun mengalami hal yang berat saudara, ada hal-hal yang harus kita syukuri dan pantas untuk selalu kita syukuri. Pertolongan Bapak Yahweh itu ada di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan izinkan pencobaan datang, saudara, tidak akan melampaui kekuatan dan kemampuan kita. Karena Tuhan itu ada bersama kita, saudara. Apalagi kita mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan, pasti ada jalan keluar, ada pemecahan, terselesaikan, dan itu benar-benar terjadi, benar-benar kami alami. Jadi saudara, apapun yang terjadi, masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita tetap mengucap syukur karena Tuhan itu baik dan sangat baik di dalam kehidupan kita. Dan di balik kejadian ini ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kita. Amin saudara. Kemudian hal yang keempat selanjutnya saudara, ketika Tuhan izinkan permasalahan hidup terjadi, masalah-masalah yang mungkin kita rasakan berat, tidak sanggup kita melewatinya saudara, Tuhan ingatkan kita hal yang keempat, jangan putus asa saudara. Apa itu putus asa? Putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah ya saudara. Kehilangan harapan, nah saudara, kalau orang sudah tidak punya harapan, lemas ya saudara, tidak bisa bertindak apa-apa, tidak bisa mengusahakan hal apapun karena sudah putus asa, menyerah saudara. Tuhan ingatkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini, jangan putus asa. Kita baca di dalam Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau mengerang dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku mau senantiasa menyanjung Dia karena keselamatan, dan Elohimku ada di hadapanku. Elohimku ada di hadapanku. Bapak Yahweh ada di hadapan kita, sanggup menolong kita saudara. Kalau kita putus asa, saudara, kita tidak bisa melihat hal-hal demikian saudara. Orang yang berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Sedangkan kita sebagai umat-umat Tuhan, umat-umat Bapak Yahweh, pengharapan kita ada pada Tuhan saudara. Orang yang berputus asa ketika permasalahan-permasalahan berat dihadapi, tekanan hidup dihadapi saudara, mereka akan menjadi putus asa, bahkan frustasi saudara. Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu ya saudara. Mungkin mengalami permasalahan, sudah berusaha sana sini, tetapi tidak ada jalan keluar. Mereka menjadi putus asa. Kenapa?
mengalami jalan buntu, saudara. Mengapa mengalami jalan buntu? Padahal di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu, saudara. Nah, berarti ketika orang putus asa karena mengalami jalan buntu, karena tidak datang kepada Tuhan, saudara. Kalau datang kepada Tuhan, tidak ada jalan buntu, saudara. Kita sudah sering kali mendengar firman ini, Bapak Gembala menyampaikan, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan dan di dalam Tuhan, tidak ada jalan buntu. Bahkan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita berjalan dengan Tuhan. Karena itu saudara, jangan putus asa. Orang yang putus asa itu tidak punya pengharapan dan merasa bahwa masalahnya itu tidak ada jalan keluarnya, buntu saudara. Karena tidak memandang Tuhan, saudara. Jadi saudara, celah inilah yang digunakan setan untuk menanamkan juga rasa putus asa ya. Ketika berharap kepada manusia tidak ada pertolongan. Ketika berharap kepada orang yang mungkin memiliki kedudukan ya saudara, tidak ada jawaban, putus asa ya saudara. Padahal yang harus kita lakukan berharap kepada Tuhan. Maka Tuhan mau pakai siapa saja untuk menolong kita. Jangan putus asa di dalam kehidupan kita. Orang yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan ya, saat ia gagal tidak akan gemetar dan putus asa saudara. Kalau kita ini memiliki pengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Mungkin Tuhan izinkan juga kita menghadapi permasalahan kita belum bisa menyelesaikan, atau mungkin kita ingin mencapai sesuatu belum terlaksana ya saudara, atau mungkin belum berhasil. Tentu kita tidak akan putus asa karena kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Rasa putus asa bukanlah karakter anak-anak Tuhan saudara. Seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan sekali-kali putus asa. Terus semangat berjuang dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan membuang waktu dan tenaga untuk hal-hal yang membuat kita putus asa dan lemah saudara. Mari di dalam kehidupan kita terus berjuang, terus memiliki semangat di dalam kehidupan kita dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikatkan diri kita kepada Tuhan saudara. Kalau kita dekat dengan pimpinan atau penguasa, kadang-kadang kita merasa aman ya, nyaman ya. Seperti ketika saya dulu ya bekerja, pimpinan saya ini kan karena saya lama bekerja, pimpinan sudah berganti-ganti sekitar 10 kali ya saudara. Sudah tahu macam-macam pimpinan itu bagaimana saudara ya saudara. Sebenarnya intinya sama, tetapi gayanya pasti berbeda-beda ya saudara. Seperti iklimnya berbeda-beda ya. Ada yang maunya cepat, slow, ada juga yang keras, begitu ya saudara. Nah, suatu ketika saudara, ketika salah satu pimpinan saya ini dekat dengan pimpinan besar di Jakarta saudara, memiliki pengaruh begitu ya saudara. Jadi kata-katanya itu seperti berkuasa begitu ya, mujarab begitu, kalau menyampaikan sesuatu atau akan terjadi ini itu begitu ya, apa yang dikatakan itu selalu benar saudara. Ketika saya mengerjakan sesuatu pekerjaan saudara, ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan, karena ada sesuatu yang tidak jelas, admin pusat telepon saya, Mbak, apakah benar mengerjakan ini? Betul. Apakah ada yang salah? Pekerjaan ini tidak biasa diajukan oleh cabang. Kalau tidak percaya atau masih ragu-ragu, telepon pimpinan langsung saja Mbak. Saya cuma pelaksana di sini. Oh ya sudah. Akhirnya pun jalan saudara. Nah saudara, saya pada waktu itu apa saudara? Secara manusia ya dalam pekerjaan tenang karena pimpinan itu memiliki kuasa, jadi segala pekerjaan atau masalah-masalah besar itu bisa teratasi ya. Kalau harus mengerjakan ini itu mantap dulu ya saudara. Tetapi kalau tidak punya power ya saudara, mungkin kita ragu-ragu ya, nanti disalahkan bagaimana, nanti kalau harus menghadapi risikonya bagaimana. Nah saudara, manusia ketika kita dekat dengan pimpinan secara manusia saja memiliki rasa ayem ya saudara. Apalagi ketika kita dekat dengan Tuhan yang Maha Dahsyat yang memiliki segala-galanya. Ketika kita dekat dengan Tuhan saudara, bukan hanya adem ayem saja, tapi damai sejahtera, sukacita, bahagia itu akan kita rasakan. Pertolongan demi pertolongan itu akan kita terima saudara di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini, alat yang kita gunakan. Nah saudara,
apa yang kita gunakan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi yang menghimpit kita, saudara. Selalu berdoa, saudara. Kita tahu, saudara, kuncinya selalu berdoa. Tetapi apakah kita mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, ya saudara? Tuhan ingatkan di dalam kehidupan kita untuk mempraktekannya dengan sungguh-sungguh, bahwa benar dengan berdoa itu Tuhan bekerja, saudara. Ketika saya ceritakan tadi, ada alat, saya hanya melihat saja, tidak mempraktekannya, tidak pernah menggunakan, saya tidak bisa menyelesaikan masalah Pak Ari dengan alat tersebut karena tidak mempraktekannya. Ini contoh ilustrasi, saudara. Kemudian juga mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita pasti tahu dari dulu, saudara, dengan dekat dengan Tuhan, pasti sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya, apakah kita benar-benar mempraktekannya dengan sungguh-sungguh? Apa sekedar kata-kata yang masuk di dalam telinga kita, saudara? Mari kita praktekkan kembali, ya saudara. Kita update kembali, ya. Kalau iman kita diupdate, kita cara mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita update lagi, ya. Mungkin kita berdoanya cepat-cepat atau mungkin kurang sungguh-sungguh misalnya, saudara. Kita update kembali untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, mendekatkan diri lebih lagi dengan Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk terus mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Bapa Yahweh, jangan putus asa dan jangan menyerah ketika permasalahan hidup, masalah yang besar ataupun yang pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak putus asa, tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, menolong kita, memberikan jalan keluar setiap permasalahan-permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, tetapi biarlah hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjangkan firman, kiranya apa yang saya sampaikan pada saat ini memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman. Terima kasih Bu Ari untuk firman yang sudah disampaikan. Ada satu hal yang menggelitik tadi, yaitu ketika kita mengalami jalan buntu, itu seringkali terjadi karena kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sangat luar biasa sekali, karena kenyataannya memang demikian. Saya akhir-akhir ini ada beberapa orang yang selalu mengeluh dan dia selalu meminta-minta. Saya sudah bilang, saya ini bukan pengusaha. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang hidup dengan iman. Dan bagi pelayanan saya pantang untuk meminta. Orang itu terus minta, ya sudahlah saya kasih. Nanti 3 hari berikutnya minta lagi, saudara. Terus berkali-kali, sampai saya bilang, maaf ya, saya bukan Tuhan Anda yang setiap kali Anda punya masalah selalu datang kepada saya. Nanti memuji-muji, ya. Dipikir saya ini gila pujian. Dipuji-puji, kemudian minta lagi. Saya pikir-pikir, wah ini orang perlu saya kasih pelajaran supaya jangan berharap kepada saya. Saya enggak buka WA-nya, saudara-saudara. Itu dia WA, kirim voice note, dan sebagainya itu sampai 23 kali. Pokoknya diburu terus, sampai dapat. Saya sudah komitmen, ini orang kelihatan kalau tidak pernah berharap kepada Tuhan. Saya sudah bilang, saya ini bukan pengusaha, saya juga kebutuhannya banyak, besar. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Saya juga selalu berharap kepada Tuhan. Tidak peduli, saudara. Sekarang saya diamkan. Walaupun saya lihat WA-nya sudah sampai 23 kali, saya tidak mau jadi Tuhannya orang itu. Artinya kalau dia mengalami kesulitan, pokoknya kontak Pak Yakub mesti dikasih. Kontak Pak Yakub pasti dikasih. Wah, jadi ATM dong saya.
Nah, ini seperti apa yang tadi sudah disampaikan saudara-saudara. Bukan berarti kita tidak berpikir adanya orang yang akan menolong, tetapi utamakan Tuhan. Dan kalau kita katakanlah menembung, meminta kepada seseorang bantuan, orang itu tidak bisa membantu, ya sudah, jangan memaksa. Sampai WA sampai 23 kali kan keterlaluan sekali saudara. Ya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, semua manusia hidup pasti punya masalah. Jadi kalau saudara punya masalah, saudara ambil positifnya, artinya saudara masih hidup. Ya. Sekarang tergantung bagaimana menyikapinya. Tadi sudah disampaikan, ada alat-alat yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang terpenting dekat kepada penguasa. Penguasa kita adalah Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kalau kita dekat, maka Tuhan pun akan dekat kepada kita. Setiap permasalahan kita, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin. Terima kasih Bu Ari untuk firman yang cukup menguatkan sehingga kita bisa tetap terus berharap hanya kepada Bapa Yahweh saja. Karena kalau kita berharap kepada Bapa Yahweh, Dia tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau berharap kepada manusia, kita bisa kecewa. Amin. Untuk firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah RF Sabat pada saat ini. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Ari untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami. Memang kami menyadari bahwa setiap manusia yang hidup tidak lepas dari masalah, tetapi bukan berarti kami harus menyerah dengan masalah yang ada. Karena Engkau adalah Elohim yang membuka jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Dan Engkau tidak pernah memberikan masalah di dalam hidup kami. Melalui kebenaran firman pada RF Sabat saat ini, Engkau mengajar kepada kami agar kami tetap berharap hanya kepada Tuhan dan tidak mengeluh kepada manusia. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu menjagai dan melindungi kami, supaya di sepanjang malam kami beristirahat, kami dapat beristirahat dengan tenang, nyenyak, dijauhkan dari sakit penyakit, pikiran-pikiran yang melayang-layang kemana-mana, maupun permasalahan kuasa setan yang mengganggu dan sebagainya, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleka weyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, sahabat Shalom, Bapa Yahweh memberkati.